Welcome Sobat Tanaka. Bocoran Ikatan Cinta Jumat 16 Juli 2021. Sumarno dipanggil kepolisian untuk beri kesaksian. Ucapan Andin bikin Sumarno tersadar kalau Elsa adalah orang jahat. Nanti surat panggilannya akan datang ke kantor saya untuk Pak Sumarno ya. Saya berharap sekali Pak Sumarno datang. Bisa menguatkan semua keterangan saya. Saya dan istri saya yakin aku sebenarnya adalah Elsa. Oh, mau dibawa ke polisi. Kak, gue mohon Kak, lo cepet kesini Kak. Tanaka TV. Sinetron Ikatan Cinta akan kembali tayang hari ini Jumat 16 Juli 2021 dan menyuguhkan alur cerita yang kembali menegangkan dan seru banget. Babak baru penyelidikan kasus pembunuhan Roy kini menemui titik terang dengan keberadaan Sumarno yang adalah merupakan saksi kunci di kasus pembunuhan Roy. Bagaimana tidak, hanya Sumarno lah yang pernah bertemu langsung dengan Elsa dan Andin di TKP, di mana Sumarno mengantarkan makanan untuk Andin dan saat bertemu Elsa, Sumarno disuap sejumlah uang dan disuruh untuk menjauh supaya tidak menjadi saksi yang bisa meringankan Andin. Elsa yang sebelumnya sudah mulai tenang karena mengorbankan ibu kandungnya sendiri, kini kembali ketar-ketir dengan adanya Sumarno yang akan menjadi saksi. Apalagi Elsa juga tahu kalau Sumarno kini bekerja di perusahaan Aldebaran. Tentu saja informasi ini membuat Elsa menjadi kalang kabut, takut kedok kejahatannya terbongkar. Elsa, oh Elsa, bukannya kamu jujur dan menyelamatkan mama kandung kamu, malahan kamu tetap mengorbankan ibu kamu sendiri. Anak macam apa ya Elsa ini? Mama Sarahnya juga aneh bin ajaib. Sudah tahu anaknya penjahat dan gak bakalan bertobat, masih aja terus dilindungin. Ya memang betul ya, peribahasa kalau buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Seperti yang sudah kami ulas di bocoran kemarin, bahwa Randy telah melaporkan soal penyelidikannya terhadap Sumarno. Randy melaporkan kecurigaannya saat menyebut nama Elsa di depan Sumarno. Jelas sekali terlihat kalau Sumarno gugup dan salah tingkah. Kepada Randy, Sumarno masih mengaku kalau 4 tahun lalu dia memang betul menang lotre. Semua hal tersebut Randy laporkan pada Aldebaran. Al pun dengan seksama mendengarkan semua keterangan Randy. Aldebaran lalu menyuruh sekretarisnya memanggil Sumarno. Al menyuruh Randy untuk menyelidiki pengakuan Sumarno yang katanya dia menang lotre karena tetangganya dulu. Randy disuruh untuk menyelidiki hal itu. Sementara itu Sumarno yang berada di ruangan OB terlihat gelisah dan tidak tenang. Lalu tiba-tiba saja kepala OB memanggilnya dan menyuruhnya untuk menghadap sang bos, yaitu Bapak Aldebaran. Jreng jreng jreng. Sumarno kaget bukan main. Sumarno pun bertanya, apakah dia punya salah sehingga sampai dipanggil oleh sang bos? Kepala OB menggelengkan kepalanya. Dia bilang tidak tahu alasan pemanggilannya, yang pasti Sumarno disuruh menghadap sekarang. Andin dan Aldebaran terlihat ada di ruangan. Sumarno dengan deg-degan saat hendak memasuki ruangan Aldebaran. Sumarno pun mengetuk pintu dan dipersilakan masuk. Lalu Al menyuruh Sumarno duduk.
Hati Sumarno terasa nggak karuan saat melihat ada Al dan Andin di situ. Al akhirnya buka pembicaraan dengan mengatakan dia ingin membicarakan kejadian yang telah terjadi 4 tahun lalu dan berhubungan dengan istrinya yaitu Andin. Sumarno tampak tegang dan cemas. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ini menyangkut istri saya, ucap Al pada Sumarno yang terlihat sangat cemas. Bapak ingatkan kejadian 4 tahun lalu di mana Bapak waktu itu sedang mengantarkan makanan untuk Ibu Andin dan Ibu Andin keluar untuk ambil makanan Bapak. Di mana pada saat itu terjadi pembunuhan itu, Ibu Andin, ucap Al dengan penuh rasa takut. Sumarno pun mengangguk. Al pun kembali melanjutkan kata-katanya. Beberapa waktu lalu Bapak pernah memberikan keterangan kepada ibu saya terkait hal itu. Sehingga ibu saya pun akhirnya percaya kalau istri saya bukan pelaku. Nah, kali ini saya ingin kasih tahu kalau kasus 4 tahun lalu sudah dibuka kembali. Dan saya ingin minta bantuan Bapak untuk memberikan keterangan di polisi terkait hal yang terjadi 4 tahun lalu. Bahwa memang Bapak ada di kafe dan sedang mengantarkan makanan kepada Ibu Andin. Jeng, jeng, jeng. Sumarno langsung kaget bukan kepala mendengar kata-kata Al. Ini gawat, kata Sumarno dalam hatinya. Terlihat banget Sumarno panik dan cemas. Kelihatan panik di wajah Sumarno. Seperti yang terlihat di dalam adegan, Al terlihat tenang menatap Sumarno. Al pun lalu berkata pada Sumarno yang terlihat duduk tegang di hadapan Al dan Andin. Nanti surat pemanggilannya akan datang ke kantor saya untuk Pak Sumarno ya. Saya berharap sekali Pak Sumarno datang. Sumarno terlihat diam dan gelagapan dan berkata, Saya, kata Sumarno dengan gugup. Andin yang melihat gerak-gerik Sumarno yang gelagapan pun ikut berkata, saya mohon ya Pak, saya minta tolong sama Bapak. Saya butuh kesaksian Bapak, karena itu semua untuk menguatkan keterangan saya. Al pun menambahkan, karena saya dan istri saya yakin kalau pelaku sebenarnya adalah Elsa, ucap Al sambil terus menatap Sumarno. Jreng, jreng, jreng. Sumarno langsung kaget dengar nama Elsa. Sumarno baru ingat kejadian 4 tahun lalu di mana orang yang bernama Elsa memberikannya sejumlah uang yang banyak dan menyuruhnya untuk pergi dan jangan jadi saksi di pengadilan. Keringat dingin mengucur deras. Sumarno makin tegang dan panik. Sumarno bingung harus jawab apa. Andin pun lalu bicara lagi. Gimana Pak? Bisa kan Pak? Ucap Andin sambil menatap ke arah Sumarno. Sumarno terdiam dan dia tidak enak hati. Apalagi Andin sudah begitu baik menolongnya. Terima kasih ya Pak. Saya akan selalu ingat kebahagiaan Bapak, ucap Andin pada Sumarno dengan wajah yang tulus dan baik. Sumarno bicara dalam hatinya. Ya Allah, Pak Aldebaran dan Bu Andin memang orang baik. Gak sepantasnya gue bohong sama mereka. Gue udah salah menuruti permintaan Bu Elsa yang ternyata seorang pembunuh. Nanti surat panggilannya akan datang ke kantor saya untuk Pak Sumarno ya. Saya berharap sekali Pak Sumarno datang. Bisa menguatkan semua keterangan saya. Saya dan istri saya yakin aku sebenarnya adalah Elsa. Sementara itu di tempat lain terlihat sosok wanita yang kemarin sempat dilihat Al di sebuah mall yang bikin Andin cemburu. Ternyata wanita itu adalah Catherine, adiknya Angga yang selama ini dicari-cari. Tampak Catherine lagi dikejar-kejar 2 orang wanita. Catherine ketakutan. Dia pun lalu bersembunyi di semak-semak menghindari kejaran 2 wanita itu. Gue gak mau kembali ke polisi, ucap Catherine dalam hatinya. Wajah Catherine tampak panik. Tampak Catherine ketakutan. Lalu dia pun menelpon Angga dan berkata,
Kak, gue mohon lu cepet kesini kak. Angga yang tengah bersama Michi tampak panik mendapat telepon dari adiknya itu. Wajah Angga tampak cemas. Begitupun dengan wajah Michi yang tampak kebingungan. Melihat kecemasan di wajah Angga, kira-kira Catherine bakalan mengganggu hubungan Angga Michi nggak ya? Kita simak deh selengkapnya nanti malam. Jangan sampai ya kelewatan sinetron Ikatan Cinta. Oke, terima kasih dan sampai jumpa, Sobat Tanaka. Tanaka TV.